Terus dia ambil, dia ngecek tuh kaki dosennya. Ternyata Mai Gak napak. Halo, aku Maisita Dan aku Karin. Kita dari SKSD. Sedikit kurangnya semoga diterima. Maisita mana sih? Lama banget. Udah bunyi juga. Karin. Kemana aja kamu? Aku tadi dulu beli jajanan. Oh, beli jajanan. Iya, buat kita makan-makan di kelas. Mau dimakan sekarang nggak? Kita makan bakal dulu aja nggak sih? Jadi aku juga bakal sih. Ini aku taruhin aja kali ya. Apa aku keluarin aja kali ya? Oh iya, kita mau. Katanya kamu mau bawa jajanan-jajanan SD ya? Tuh, dulu kan aku jajan nyam-nyam nggak sih dulu? Nyam-nyam. Aku dulu seneng Aku banget. juga nih beli ini jenis nggak sih? Enak. Enak dong. Tapi ini banyak juga banget. tahu, Mai. Oh iya, Medimas. Gemes enak. Tapi kenapa? Sebelum itu kita kayak kayaknya tuh proper banget gak sih kantin kita ini? Benar. Enak banget ya, kayak bener-bener kayak kantin sekolah gitu. Enggak, maksudku kayak ada mikrofon kan jarang-jarang ya ada mikrofon. Mana ada kaktus-kaktusan, ada kacamata. Kita mau ngapain sih, Mai? Gak tau sih, kita kayaknya mau ngobrol-ngobrol. Ngobrol di mana? Di SKSD. Sedikit kurangnya semoga diterima. Oke. Ini aku taruh di bawah aja kali ya. Taruh aja. Kalau nanti mau lagi bilang aku ya. Tapi sebenarnya aku masih kurang sih, Ma. Ini kayak jajanan SD-nya tuh kurang banget. Karena dulu tuh ada telur gulung, ada roti sosis, bener, tuh kayak ada cimol-cimolan gitu ya kan dulu. Kamu belinya kurang nih, Mai. Iya, sorry deh, aku tadi buru-buru soalnya. Tadi kan aku telat juga kan kesini tadi. Tapi ini kenapa kita kayak drama sih? Iya. Oh iya, tadi dulu aku ngeluarin bekal juga gak nih? Aku pengen ngeluarin. Sebenarnya tema bakal kita pada siang hari ini 1, 2, 3. Tara! Ini adalah makanan hayalan. Betul. Jadi kayak ini anggap aja kayak bakal-bakal di yang suka ada di reels Instagram itu loh, yang lucu-lucu gitu loh. Iya, yang kayak sebenarnya ini bento ya, yang kayak bento lucu-lucu. Ada karakternya. Betul. Tapi karena ini tuh konsepnya kayak kasat mata gitu. Jadi kayak bentonya tuh nggak kelihatan tuh kan kayak. Tapi kenapa tuh? Mai, kayaknya kita ini sebenarnya udah mau lulus ya. Iya, kita tuh udah di akhir tahun gak sih? Di penghujung gak sih? Kadang suka mikir gak sih, kangen banget sama masa-masa waktu SD gitu kan. Iya. Kayak ada banyak banget hal yang terkenang gitu loh waktu zaman SD. Iya benar, apalagi pas SD kan kita kayak bener-bener mainnya tuh yang lari-larian, yang emang sampai lari-larian banget gitu kan, yang sampai kayak kalau ngomongin soal lari-larian, aku tuh dulu inget banget kan sebelah rumahku tuh gang ya. Nah orang-orang kan main futsal itu main bola lah ya, karena kalau futsal kan di lapangan ini kan tertutup. Main bola itu kan biasanya di lapangan terbuka kan, atau enggak kayak di aspal. Dulu tuh di tempatku tuh ada lapangan kayak tanah kosong disebutnya aspal, padahal aspal kan di jalanan kan sama aja. Nah di gang rumahku itu biasa aku sama saudara-saudaraku tuh biasa main bola di situ. Dan gang itu kan menggema ya. Jadi kayak bayangin seberapa berisiknya tung. Iya. Malah kan bolanya bola kan pastinya. Iya. Dan itu selalu setiap sore kayak gitu. Kayak aku tuh bahkan mungkin kalau sekarang ya kalau aku balik ke gang itu kayaknya gang itu tuh sebenarnya kecil banget gitu loh kalau di ukuranku sekarang. Tapi tuh dulu kayak luas kayak banget. cukup aja gitu buat main bola gitu kan. Gitu. Kalau aku sih pernah dulu tuh pas SD aku pernah kan bawa sepeda tuh ke sekolah gitu kan, naik sepeda. Terus pas pulang aku naik beca. Terus pas di rumah tuh kayak kok gak ada sepeda. Itu kayak langsung nyari tukang beca buat balik ke sekolah lagi buat ambil sepeda gitu kan, karena aku takut dimarahin sama ibu kan, kayak mana sepedanya gitu kan. Kayak yaudah, akhirnya aku balik ke sekolah naik beca terus ngambil sepeda gitu. Pulang lagi. Berarti waktu itu sebenarnya kamu bawa sepeda, tapi kamu lupa. Iya gitu. Nah ini juga kejadian dia ada lagi. Tapi ini waktu SMA. Jadi mungkin waktu itu kita nggak sekelas ya, karena aku tuh kayak teman-temanku tuh dulu
apa ya, mereka tuh udah paham banget lah aku tuh sepelupa apa ya. Nah jadi waktu itu pulang sekolah gitu kan, aku tuh ya kayak biasa gitu kucuk nyari kunci motor tuh, gak ada kan, hilang tuh. Aku nyari sampai aku kayak meminta tolong ke teman-teman aku yang di kelas, tolong cariin kunci motor aku dong, hilang nih. Terus akhirnya mereka tuh menyebar tuh, mungkin ada 5 orang lah pada nyariin kunci motor. Terus setelah itu kan gak ketemu tuh ya. Ya udah, itu kan juga udah waktu zuhur dan aku waktunya sholat. Terus kata mereka, udah sholat dulu aja Rin, siapa tahu nanti ketemu gitu kan. Nah itu tuh sambil aku sholat diumumin gitu loh di di mikrofon sekolah, apa sih namanya itu? Apa namanya? Pengumuman gitu kan sih, kayak buat halo-halo gitu kan. Halo. Halo, kedua halo. Itu mah Agung ya. Nah, diumumin tuh kan bagi teman-teman yang menemukan kunci motor Vario warna hitam, harap hubungi ke kepala sekolah gitu. Enggak kepala sekolah, ke bagian administrasi gitu kan. Terus aku lagi sholat tuh sambil kayak terseduh-seduh gitu kayak kunci motor gitu kan. Bisa dead end gitu loh kalau pulang nggak bawa kunci motor kan. Terus akhirnya sampai selesai sholat aku baru inget kalau ternyata aku nggak bawa motor. Itu kayak itu kayak udah ngerepotin satu sekolah sih, udah di pengumumin dan udah nyari teman, dan teman-teman aku tuh udah yang kayak dasar Karin gitu, mereka udah kayak lebih capek banget. Dan ada lagi Mai, ini masih kunci motor nih. Nah yang kedua itu aku bawa kunci motornya tapi motornya gak ada. Kebalik ya, kok tadi gak bawa motor, ini gimana tuh? Terus kan kayak dicari-cari tuh kan, enggak bukan kayak gitu. Jadi kunci motornya juga nggak ada, tapi motornya ada. Nah kan kali ini kan aku udah tahu kan, nah ini aku bawa motor nih, aku bawa motor, kunci motornya mana? Gak ada tuh kan. Nggak mungkin aku nggak bawa motor kan, kalau yang pertama itu karena aku nebeng ya, jadi kan udah otomatis aku nggak bawa motor. Nah yang ini tuh aku ada motornya di parkiran tapi nggak ada kunci motornya. Terus aku udah kayak diomel-omelin sama teman-teman, gimana sih lu begini mulu kebiasaan banget, banget. Ya udah aku udah pasrah tuh kan. Akhirnya yang kali ini tuh balik ke rumah, niatnya mau ngegandain kunci karena di rumah tuh juga ada kunci ganda kan. Tapi tiba-tiba sahabatku yang namanya Kayla itu ngechat, Rin, kunci motornya ternyata sama gua. Ngeselin banget gak sih, padahal dia tuh yang kayak nyalahin gitu. Enggak, dia bantu nyari, tapi dia juga yang tahu aku gimana kan, makanya dia nyalain kayak gimana sih lu, ternyata dia juga lupa gitu. Kayaknya ini bel apa ya? Kayaknya kita istirahat, apa kita harus makan kali ya? Ini kayaknya waktunya kita makan deh. Tapi ini kayaknya bel buat kelas B ini deh, PJOK. Iya sih kayaknya, soalnya dia udah siap-siap mau olahraga gitu kan. Si Pak Wahyu tuh udah nyiapin bola. Tuh Pak Wahyu tuh lagi nyiapin matras tuh. Iya tuh ya. Pak Wahyu. Pak Wahyu kecil banget. Gak boleh gitu dong. Tapi ngomongin soal jajanan SD yang paling kamu berkesan gitu apa sih dulu? Dulu tuh aku pas SD kayak cuma kantin jajanan warung gitu doang loh. Tapi di situ tuh ada keripik kaca. Gitu. Waktu SD udah ada keripik kaca. Iya, aku tuh dari SD tuh udah menemukan keripik kaca, guys. Terus aku kayak hampir tiap hari jajanannya itu keripik kaca itu sama ini makaroni yang berminyak banyak banget gitu loh, yang sampai merah banget. Kalau itu aku tahu. Coba itu aku pas SD tuh jajanan kayak gitu. Kan itu kan dulu harganya 500-an ya. Harganya 500-an, so kayak tiap hari tuh jajanannya kayak gitu sampai SD. Terus aku pas SMP tuh udah enggak nemuin lagi tuh keripik kaca. Kayak keripik kaca mana nih gitu kan. Terus kayak pas akhir-akhir SMA pandemi gitu kan baru tuh kayak booming lagi nggak sih, kayak keripik kaca di mana-mana. Nah di situ kayak ini mah jajanan waktu SD gitu kan, yang suka dibeli tiap hari gitu, ada lagi gitu. Jangan-jangan keripik kacanya udah pindah apa ya? Suppliernya tuh pindah ke tempatku. Soalnya aku tuh baru tahu keripik kaca tuh zaman-zaman SMP SMA. Jadi kayaknya mana kayak aku nggak nemu tuh SMP-nya tuh nggak ada ya. Kayak gitu sih. Iya sih kayaknya. Kalau aku tuh dulu tuh inget banget nggak sih ada telur-teloran yang apa ya, bulat-bulat koin gitu loh. Terus disiram saus, yang sausnya saus
merah banget gitu, merahnya tapi nggak pedes. Bener-bener gitu. Kata orang kayak pakai warna-warna gitu kan dulu tuh. Kita kan yang tahu ya, tapi jangan suzon sih. Siapa tahu mungkin memang olahan sendiri. Betul. Gitu. Dan itu jajanan terenak sih bagi aku. Bahkan selama SMA ini aku udah nggak pernah nemuin itu lagi. Tuh kayak kangen banget. Dulu tuh bahkan masak telur-teluran itu boleh masak sendiri gitu nggak sih sama si abang-abangnya. Kita tuh kayak dikasih ini nggak sih kayak tongkat buat balik-balikin telurnya. Tongkatnya tuh kayak capit gitu gitu kayak ini dikasih gitu kan kayak masak gitu kan. Terus ada lagi kan kalau sekarang cireng-cireng tuh kayak yang cireng gede gitu ya, yang udah ada isiannya. Nah dulu tuh di dekat rumahku ada cireng yang bentuk sendiri dulu gitu loh. Jadi mereka tuh abang-abangnya tuh bawa cireng yang kayak adonan, masih adonan, terus dibentuk sendiri, misalnya kayak bentuk penguin. Oh iya, nanti sama abangnya tuh dibentukin gitu ya. Bentuk mursid. Repes dengan dia. Bentuk mursid terus digoreng dan yaudah itu cuma adonan sama dikasih saus, tapi itu kayak semua orang kayak suka. Pada beli sampai ngantri gitu gak sih dulu tuh? Ya paling kalau SMA gini mah jajanan yang masih booming atau hype banget tuh kayak telur gulung, cilok, cimol. Mungkin beberapa udah hilang sih. Satu lagi yang manis-manis, gulali. Gulali yang ditiup sama abang-abangnya itu pasti dulu tuh. Jadi kalau sekarang kan adanya lollipop ini kayak ini. Cupa-cupa sih. Cupa-cus. Nah kalau dulu tuh apa ya? Gulalinya tuh kayak ada pahit-pahitnya gitu gak sih dulu? Iya, kadang kan gula terus kayak karamel soalnya, caramelize gitu. Dan apa namanya, di dalam gulalinya itu kan biasanya dibikin corong ya, dan itu tuh dikasih kasih susu kental manis. Oh, ada isiannya gitu. Terus bisa disedot gitu. Aku dulu nggak nemu tuh yang kayak gitu, nggak ada isiannya. Di rumahku sering banget. Pada aku tuh nggak ada isiannya. Kayaknya Mas Cita harus main ke Cibubur sih. Iya deh, aku nanti kapan-kapan main ke Cibubur deh. Padahal kita setiap bohongan doang. Gitu sih, ternyata banyak juga ya jajanan. Terus dulu tuh pernah ada, tau gak sih, agar yang dibentuk-bentuk sama abangnya pakai pisau gitu. Ngalamin gak kayak gitu? Tau gak? Tahu yang ini ya, yang bentuk robot. Iya, kayak yang warna merah gak sih agarnya? Agar terus kayak sama dia dibentuk-bentuk gitu di atas kertas nasi gitu loh, kayak pakai cutter dibentuk terus kayak di iniin susu kental manis kayak gitu-gitu, terus kayak kita makan gitu. Padahal itu kayak sebenarnya kayak cuma gitu doang. Agar gitu. Ini agar doang sih, agar swallow yang dan itu sendal, kan agar sendal. Enggak dong. Sendal jepit enggak, ini agar yang ada gambar burungnya gitu kan. Terus dikasih susu kental doang kan, dan itu kayak, tapi dulu tuh paling mahal tau Mai jajanan itu ya. Karena ya mereka tuh bayar jasa. Iya, jasa si lukis gitu. Itu ya, lukis gitu. Ukir agar. Tapi satu hal yang aku kangen banget di zaman SD yang gak ada sampai sekarang itu warnet. Oh iya. Dia warnet kayak menghilang dari peradaban. Iya, dulu tuh aku ya setiap Ramadan orang-orang Ramadan kan pada ibadah gitu ya, pada kemana gitu. Aku tiap sore warnet nonton YouTube, karena kan dulu kayak gak punya laptop kan. Terus komputer juga mahal, kayak masih jarang banget orang-orang yang punya laptop, punya komputer. Karena dulu setauku tuh komputer laptop juga belum affordable banget gitu. Affordable ya. Nah, datang ke warnet terus bayar 3.000 per jam. Ya nggak sih, 3.000 per jam. Itu tuh esensinya kayak mewah banget gitu loh. Dan itu tuh udah jadi hiburan banget. Apalagi dulu tuh kayak satu barisan itu tuh biasanya kan anak cowok ya, anak cowok pada main game, dan itu tuh rame banget. Terus disetel musik-musik yang musik-musik warnet banget gitu loh. Iya, kayak lagu-lagu 10 to 5 kayak gitu ya, kayak I will fly into your arms gitu ya. Itu kayak lagunya tuh lagu yang sampai sekarang terngiang di otak. Iya. Sampai sekarang pun itu aku masih dengerin lagu 10 to 5 yang I will fly itu. Masih? Iya, aku masih dengerin lagu itu. Masuk playlist gak? Masuk sih playlist aku di Spotify ya. Kalau kamu? Aku paling berkesan lagunya ini udah yang paling ikonik banget di warnet. Avenged Sevenfold. Oh iya. Avenged Sevenfold yang Dear God. Oh iya. Itu yang kayak Dear God gitu ya.
Itu kayak setiap hari pasti disetel. Kok kayaknya kita sambil makan aja nggak sih? Aku pengen nyam-nyam deh. Ini dah, aku mau ini deh. Mie gemes. Itu dulu kayak enak. Kamu ingat gak sih yang sprinkle itu? Jadi tuh dia ada ini, terus ada coklat, ada sprinkle. Iya, terus yang ada sendoknya gitu kan. Itu yang paling enak sih. Iya. Itu favorit aku banget. Tapi ini yang versi sticknya ya ini. Mau nggak? Mau deh aku. Coba. Aku mau strawberry deh. Kayak kita semua suka strawberry gak sih? Iya. Karena kayak rasanya lebih soft aja gitu. Ini kita tiba-tiba review makanan. Kan kita sekalian jadi reviewer jajanan SD. Nah banget gak sih kalau apa ya, di kelas tuh kita boleh makan gitu. Karena selama kita di sekolah kan makan gak boleh gitu loh. Jadi kita tuh kalau makan kayak iya, diem-diem gak sih? Diem-diem. Kayak temanku ada kan kita kan umumnya paling ngumpetinnya ini atau ciki-cikian kan. Pokoknya yang ringan-ringan lah. Temanku tuh ngumpetin Indomie. Itu Indomie yang ada mangkoknya. Ya Allah. Di bawah. Iya di kolong dan itu masih hangat banget. Terus ya kan ini kan baunya kan. Wanginya kecium kan. Cuman kayak guruku tuh mungkin mewajarkan kali, jadi kayak adalah biarin aja. Iya. Padahal ya itu ketahuan banget. Ketahuan banget dia lagi makan mie soto Indomie. Mie kuah dong berarti. Iya sih. Iya, mie kuah kayak aku ngebayanginnya tuh mie goreng gitu loh. Enggak mie kuah dan enggak ketahuan sih. Cuma kayak gurunya tuh kayak malas negor gitu kali ya. Pura-pura. Iya. Udah biarin aja. Aku buka ini. Mie gemes. Tapi kamu dulu waktu kecil tuh punya mainan-mainan gitu nggak sih, Mai? Enggak sih, aku tuh kayak dulu tuh punya mainan nggak pernah awet gitu loh, kayak cuma beberapa hari doang dimainin terus nggak tahu kemana. Kayaknya gitu. Tanganmu sama tanganku satu deh. Kayak tangan geratakan semua. Aku juga kalau punya mainan tuh nggak pernah awet. Aku tuh kalau punya mainan selalu pasti itu rusak setelah seminggu. Enggak bisa seminggu tuh udah paling lama gitu. Dan ini terjadi juga sama earphone. Jadi waktu kecil kan aku ngerusakinnya mainan. Waktu besar sekarang lu dewasa. Enggak dong. Waktu zaman-zaman remaja tuh aku ngerusakinnya earphone. Earphone itu dalam setahun aku bisa ganti sampai kira-kira 7. Mau jualan ya kayaknya. Iya, dan itu juga bukan earphone yang aku beli doang gitu, tapi kadang earphone adekku, earphone ayahku, dan semuanya aku rusak gitu. Dan mereka kayak udah yang ini earphone kemana nih? Gitu kan? Ini earphone kemana? Terus kayak sama aku, udahlah, udah pasti rusak. Udah kayak udah mengikhlaskan duluan gitu kan ya, sebelum rusak. Sudah disentuh Karin pasti akan duar. Iya, gitu kayak akan menghilang atau akan rusak gitu kan. Tapi kalau dulu tuh zaman SD, aku tuh punya sepupu ya, dan dia itu punya PSP. Waktu kita SD, PSP tuh mewah banget. Bener. Semewah itu banget. Dan kita kan di PSP tuh main Harvest Moon, terus juga ada permainan namanya Wings Club. Nah itu tuh waktu zaman SD, aku tuh kayak iri banget gitu sama dia. Bisa beli PSP. PSP tuh kalau sekarang kayak iPhone Pro Max lah. Kayak susah banget gitu kan. Kayak enggak semua kalangan bisa punya PSP gitu ya. Dan apa ya, itu tuh aku setiap hari main ke rumah dia cuman untuk main PSP itu doang. Jadi kayak mungkin bisa dibilang friends with benefit gitu. Iya, cuma buat main PSP-nya doang gitu. Padahal masih kecil udah manfaatin orang ya, parah banget. Dulu aku kayak minjemin PSP saudara aku kan, terus pas megang tuh kayak anjir keren banget kan, kayak soalnya kan jarang kan main PSP kan, keren banget gitu main PSP. Dan PSP ada banyak ya, ada yang kayak cuman Super Mario kan itu yang paling standar lah, yang paling biasa, yang kayak semua orang bisa beli dan mungkin harganya cuman ratusan ribu. Nah PSP yang dipunyain sepupuku ini, dia yang udah jutaan gitu loh, yang memang udah digital, udah bukan yang kayak pakai pixel gitu loh. Dan
apa ya? Ya aku selalu iri sama dia. Terus juga ada juga tetanggaku tuh kalau dia punyanya PS. Nah, aku tuh iya. Jadi waktu kecil kan dia itu anak yang gak betah di rumah ya. Maksudnya kayak pengennya main keluar terus pengennya main keluar. Nah, aku tuh iri. Iri mulu gak sih ini atas mainan-mainan yang kayak keren banget itu karena gitu kan. Ngeliat apa ya, teknologi tuh anak kecil kan pasti emang iya sih, anak kecil tuh gampang tersier sama teknologi. Makanya adikku pun sekarang juga mainannya HP atau nonton TV itu pasti kayak always banget. Nah, kalau tetanggaku itu punyanya PS. Nah, yang punya PS itu sebenarnya bukan temanku, tapi kakaknya temanku. Nah, kakaknya temanku ini dia bawa PS, terus kayak punya PS, maksudnya punya PS dan gamenya kan seru-seru ya. Itu tuh aku kayak kadang suka bujuk, ayo yuk main PS kakakmu gitu. Tapi dia kayak nggak mau, aku main di luar aja. Iya, padahal kan pengen main PS gitu kan. Padahal kan anak kecil gitu memang main PS. Jadi kayak cuma ngeliatin aja. Dan kakaknya lagi main, aku cuma ngeliatin aja. Kayak padahal pengen main gitu. Tapi dulu juga aku punya kan, dulu di rumah sempat ada PS karena kakak aku kebetulan cowok semua, jadi kayak main PS terus kan. Sedangkan aku tuh tim ngeliatin doang gitu loh, jadi nggak pernah ikutan main. Terus mereka tuh kayak bawa temen-temennya gitu loh ke rumah, bener-bener kayak di kamar tuh apa ya, berisik banget dan gimana sih bau bocah gitu loh di kamar tuh gitu kan, kayak main PS sampai sore. Apalagi gitu anak cowok tuh gak suka banget sama bocah gak sih? Bener. Maksudnya kayak adek yang berisik gitu kayak, apa sih kamu di kamar kakak, udah sini gitu. Tapi kan, ini kan terus aku kan pov adek gitu kan, aku sebagai adek yang melihat kakak-kakak sedang bermain PS gitu kan, kayak pengen ikutan tapi gimana, nggak bisa juga. Maksudnya aku kan kayak kurang tertarik juga kan main PS gituan, tapi kayak pengen diajak gitu. Jadi itu kayak paling kayak caper-caper, ngintip-ngintip di kamar gitu loh. Jadinya aku kayak gitu kayak berharap diajak, padahal kayak apaan sih, nggak ganggu gitu kan. Suara tadi karena kita tadi ngedenger suara kayak dentuman gak sih? Dentuman yang padahal ini kantin lagi sepi penjual loh. Iya, penjualnya kayak udah mulai beres-beres gitu gak sih dia, mereka takut. Maka ini pertanda kayaknya kita harus pertanda menceritakan hal-hal yang ini 2 kali loh, Mai. 2 kali loh suara dentuman. No gimmick. Ya, ini kayak natural. Ya ini kayak natural, literally natural. Tapi kalau hal-hal horor kayak gini waktu kecil tuh, sebenarnya aku nggak punya pengalaman horor. Tapi kayak aku pernah sekali waktu SMP itu di waktu lagi zamannya LDKS gitu lah. LDKS kan ada jurit malam kan. LDKS itu ada jurit malam itu. Aku jadi apa ya, panitianya. Nah, pokoknya aku seniornya lah. Senior, terus aku kayak disuruh, kamu jaga di spot ini ya Rin ya. Oke. Terus suatu saat aku jaganya itu di lantai 2 dekat meja guru. Di meja guru itu tuh rada gelap kan lorongnya. Dan ternyata aku tuh kayak waktu jalan lewat gitu, apakah terjadi sesuatu? Terjadi sih enggak, tapi aku kayak ngelihat bayangan gitu loh. Ya mungkin sepele sih, karena nggak yang serem-serem banget, tapi ya itu salah satu pengalaman horor yang pernah aku dapetin gitu. Kalau kamu sendiri? Kalau aku sih kayaknya nggak pernah ya kalau ngalamin hal-hal horor kayak gitu. Tapi aku pernah nih sama juga LDK kayak gitu, dan itu tuh temanya kayak dunia lain gitu loh. Jadi kayak pesertanya tuh masuk ke dalam ruangan itu gelap, terus kita ceritanya ada kamera tersembunyi gitu loh. Terus mereka disuruh cari sesuatu lah, cari barang kayak gitu. Mah, bentar nih. Mana? Ini kan hujan nih. Helmmu mana? Di bawah, kayaknya kehujanan deh. Kayaknya aku ambil dulu nggak sih? Kita harus ambil helm dulu deh. Iya deh. Kita ambil helm dulu ya. Mana helmmu? Hujanan tuh dikit, ya selamat. Aku lupa. Ternyata aku gak mau motor. Biasaan banget bangsan gak bawa helm. Ya soalnya mungkin apa ya, kayak masa lalu
hujan ya ternyata. Iya, masih hujan. Nah, berarti kita nggak bisa pulang dong. Iya, sekalian kita berteduh, kita ngobrol-ngobrol aja kayak tadi. Kita kan tadi lagi cerita horor. Oh iya. Kita harus lanjutkan sampai mana sih horor. cerita horornya? Nggak tahu, lupa tadi aku. Tapi kayaknya kalau cerita horor dari cerita kita nggak seru sih. Ya, kurang kayaknya seru sih. Ya cerita yang basic banget gitu loh. Aku ada beberapa cerita dari teman-temanku. Enggak sih, ini bukan dari teman-temanku. Jadi ya kan kita nih apa ya? Kita nih masih SMA ya. Iya. Kita kan mau kuliah. Nah, kuliah itu enaknya kita ngepoin dulu nggak sih unik-unik cerita-cerita dari univ yang ada. Dan ternyata aku punya beberapa cerita yang katanya nih berasal dari univ-univ ternama gitu. Cerita horor. Dari mana tuh? Itu boleh spill ini ya nggak sih? Nama univnya? Alma mater kayak nggak usah deh. Nggak usah ya. Kita kayak ya nggak usah disebutin lah ya. Jadi ada satu universitas, mungkin kita sebut aja Universitas Bikini Bottom. Oh iya, Bikini Bottom. Kenapa tuh? Ceritanya tuh sebenarnya simple sih, kayak mau ganti kelas gitu kan. Jadi latar waktunya tuh di hari Kamis di jam setengah 8 lah. Malam nih. Udah mau malam. Jadi tuh mereka tuh sebenarnya harusnya ada kelas hari ini, tapi diganti jadi kelas malam. Nah, akhirnya murid-muridnya tuh kayak mahasiswanya tuh pada datang kan ke kelas. Mereka ya duduk tuh kayak biasa. Tiba-tiba katakanlah mungkin ketua kelasnya kali ya. Ketua kelasnya tuh dicat sama dosennya. Maaf ya, kelas ganti hari ini batal. Jadi kita nggak jadi kelas gitu di malam. Nah, si dosennya ini kan ngecat ya. Iya. Tapi tahu-tahu dosennya tuh datang dari arah pintu ke kelas tuh ke kelas datang ngajar. Nah, si ketua kelasnya kan curiga kan, kayak lah perasaan kan tadi dia bilangnya nggak jadi kelas datang gitu kan. Tahu-tahu kok datang. Terus dia ngechat lah si dosen yang tadi ini. Bu, bukannya nggak jadi kelas ya? Pak, bukannya nggak jadi kelas ya? Terus dibalas, loh memang gak jadi, saya kan di sini. Terus dia udah curiga tuh kan. Iya. Terus ada yang kedatangan dosen yang ternyata dosen yang ngechat ini itu sebenarnya udah agak-agak aneh gitu. Karena kayak auranya itu udah gelap gitu loh. Akhirnya si ketua kelasnya ini coba buat kayak nguji gitu loh. Nah, dia tuh ngejatuhin barang, kalau nggak salah ngejatuhin pulpen gitu kan, dari meja gitu. Dari mejanya ngejatuhin. Terus dia ambil, dia ngecek tuh kaki dosennya. Ternyata nggak napak. Terus gimana? Dia kaget tuh kan. Udah kacau nih. Berarti udah bukan dosennya, bukan manusia pula. Akhirnya dia sama temen-temennya izin tuh, Pak, sepertinya sudah malam. Apa kita sudah mungkin kita izin pulang kali ya. Terus sama dosennya digini, sudah malam apa sudah pulang? Ada setirnya. Jadi tuh kayak iya. Ternyata setannya itu tuh tahu kalau kita tuh udah tahu gitu, kalau mahasiswanya udah tahu. Terus dari situ sih murid-murid langsung lari kali. Nggak tahu sih kan, kelanjutannya nggak jelas, tapi yang jelas kayak kodok mereka tuh langsung merinding gitu. Dan itu tuh kejadian kalau nggak salah katanya di kisaran tahun 2014 gitu. Yang bikin serem tuh si bapaknya itu ngomong kayak dan dia tuh kalau nggak salah ngomong sambil melotot gitu deh. Takut banget. Kamu ada cerita horor gak? Kalau aku sih cerita horor itu ada dari temen aku juga nih. Temen aku tuh cerita kalau dia tuh, jadi dia kayak pernah kecelakaan gitu. Dia kecelakaan terus dia koma. Nah terus dia tuh punya adik balita gitu kan. Nah adik balita ini tuh kayak dia kan koma di rumah sakit. Terus pas di rumahnya itu si adiknya ini kayak dia tiba-tiba nangis gitu kan. Dia tiba-tiba nangis. Terus pas tantenya nyamperin, ternyata si tantenya ini juga ngeliat kalau ada si temen aku yang kecelakaan ini, tapi wujudnya tuh aneh gitu loh, kayak berdarah-darah gitu. Kan dia pastinya lagi koma kan gitu. Padahal dia
dari koma di rumah sakit, tapi si tantenya lihat dia di rumahnya, tapi keadaannya tuh dalam keadaan berdarah-darah gitu loh, gitu. Tapi untungnya, alhamdulillahnya si temen aku yang koma ini sehat lagi gitu, udah sehat lagi. Gitu. Tapi jadi kayak ada roh yang berbeda gitu nggak sih? Tapi itu roh temennya nggak sih? Kan dia koma ya. Iya kan dia koma kan, tapi tantenya lihat di rumahnya dengan keadaan yang berbeda gitu kan. Tantenya langsung nanya nggak waktu temenmu sadar? Dia nanya sih, tapi mungkin juga kalau si yang temen aku juga kan kayak nggak tahu apa-apa juga, karena dia kan posisinya koma juga gitu, nggak tahu apa-apa gitu. Ini mirip banget sama, mungkin bukan soal komanya ya, tapi kayak ada 2 jiwa yang dalam satu tempat, bukan dalam satu waktu. Ini mirip sama cerita temanku namanya Intan. Nah dia tuh tapi lebih tepatnya mungkin dia tuh lagi pergi. Terus temennya ini ketemu sama Intan di jalanan. Padahal Intan tuh saat itu bukan situ gitu. Oh iya. Itu kayak sering juga gak sih kejadian kayak gitu? Iya sering banget, dan di Twitter juga sering banget nih kayak orang-orang kayak gitu ya. Aku tuh ada juga yang bilang di keluarga ya, kayak di rumah gitu. Ini apalagi di rumah ya. Ini kan kalau tadi kan kayak di luar gitu kan, ini di lingkup rumah gitu kan. Jadi malam-malam ada anak yang ngambil minum. Terus dia dengar ada suara orang mandi tuh mungkin di ruang dekat dapur gitu kan. Ya udah dibiarinkan mungkin. Dan di situ tuh di rumah itu saat itu cuma ada ibunya sama dia. Jadi otomatis dia pikir ibunya dong. Terus kayak diketok-ketok sama anaknya, bu nggak ada jawaban tuh. Ya udah akhirnya dia naik tuh, tiba-tiba ibunya baru bangun gitu loh, kayak datang kayak baru keluar kamar gitu kan. Terus dia nanya, loh ibu bukannya mandi di bawah? Terus kayak ibu nggak mandi dari tadi. Terus siapa yang di kamar mandi gitu? Gak tahu kan. Tapi aku juga pernah sih ngalamin hal mirip kayak gitu. Jadi kan aku emang sering sendirian kalau di rumah kan gitu, kalau pulang sekolah kayak siang-siang sendirian di rumah. Nah terus tiba-tiba ada yang ketok-ketok assalamualaikum gitu kan. Emang dulu tuh biasanya suka ada aja gitu saudara aku yang datang gitu kan. Assalamualaikum kayak waalaikumsalam sebentar akhirnya gitu kan. Terus kayak aku udah aku kayak bukain pintu, pas aku bukain pintu enggak ada siapa-siapa gitu, padahal kayak udah kayak waalaikumsalam sebentar akhirnya gitu kan. Suaranya kayak siapa-siapa gitu. Suaranya kayak assalamualaikum, enggak, aku kan kayak dia kan assalamualaikum kayak aku jawab apa sebentar, pas buka pintu kayak aku kayak langsung tutupin pintu lagi, aku langsung kayak cepet-cepet masuk lagi ke dalam rumah gitu, langsung kayak duduk di sofa kayak. Tapi siapa tuh itu tukang paket? Enggak, dulu kan zaman dulu kan enggak ada paket, jarang gitu loh. Jarang paket-paketan banget gitu. Ada belanja. Itu zaman aku SD gitu dulu. Terus dari situ aku kalau ada yang assalamualaikum itu kayak suka ngintip dulu di jendela gitu loh, kayak kalau tiba-tiba pas kamu ngintip ada mata gimana? Takut kayak padahal itu siang tengah hari gitu loh. Iya, aku nggak bayangin sih waktu misalnya kamu trauma ya sama kejadian salam pas dibuka nggak ada orang gitu kan. Terus kayak one day misalnya malam atau sore gitu, sore menjelang maghrib, assalamualaikum. Terus pas kamu takut banget ya Allah. Tidak mau mengalami, semoga aja aku tidak mengalami hal-hal amin kayak gitu sih. Ya sih, aku pribadi selama aku hidup belum pernah, dan aku harap enggak akan pernah mengalami kisah-kisah horor yang terlalu horor gitu. Karena yang waktu jerit malam aja tuh bagi aku, walaupun aku nggak yakin juga apakah aku benar-benar ngelihat bayangan saat itu atau cuman kayak hal gue aja gitu. Iya. Karena emang lagi takut jadinya kayak ngeliatin kali impuls, bukan impuls, kayak mengada-ngada gitu lah, kayak seolah-olah kita lihat gitu kan, padahal mah emang kita lagi takut aja gitu kan. Ya kayak gitu aja aku udah kayak mengenang dalam pikiran aku terus gitu. Gimana kalau yang ini dong makan. Iya, aku sih sebenarnya dan aku minum aja. Aku pengen ini sih, permen Chupa Chups ini sambil kita biar chill gitu. Tapi kamu dulu waktu SD diantar jemput atau kayak
pulang bareng sama temen-temen? Aku antar jemput. Dulu tuh aku antar jemputnya pakai beca tahu pas SD. Dulu tuh ada beca ya? Ada, dulu kan aku SD-nya di beda kota kan sama aku SMA dan kuliah sekarang gitu. Dan dulu tuh emang masih ada beca. Terus aku kayak ke sekolah tuh pulang pergi naik beca selama 6 tahunan dari kelas 1 sampai kelas 6. Pengalamanku meskipun sama kadang-kadang beca, naik sepeda juga. Terus pengalamanku sama beca sih nggak pernah yang jadi transportasi daily gitu ya. Paling ya beca sebagai turis gitu loh, karena aku naik beca waktu di Solo, waktu di Jogja yang kayak aku pendatang gitu loh, cuman kayak mau pergi kemana sebentar gitu ya, kemana-mana sebentar, terus aku naik beca gitu, gak yang jadi sehari-hari gitu ya. Kalau bahkan di Jakarta pun aku pernah sekali naik bajai, itu sekali seumur hidup yang kayak wow ternyata naik bajai itu begini gitu kan. Dan itu tuh cuman dari mungkin kalau dari sekolah kita ke kosan lah katakanlah. Oh iya. Kita ternyata ini udah ngekos ya. Oh iya. Kita kan udah ngekos sih. Jadi kita diusir sebenarnya. Nah ini ternyata aku kaget gitu. Wah kagetnya seperti apa? Wah kagetnya tuh karena ternyata naik bajai itu mahal. Iya. Iya kan? Kamu pernah? Aku pernah naik bajai. Dulu tuh aku kayak masih kecil tuh kayak penasaran kan naik bajai itu kayak gimana. Terus kayak maksa gitu kan, biasalah orang tuh kayak naik bajai. Terus akhirnya tuh udah terus keluarga, enggak sekeluarga, maksudnya kayak berempat, ayah ibu sama kakakku naik bajai. Terus kita kayak pangku-pangkuan gitu. Terus aku kayak di situ kayak ngerasanya ya kayak seneng-seneng aja gitu kan, kayak dempet-dempetan. Terus kayak bajai kan suaranya kayak gimana sih, motor suara gitu kan. Terus kayak aku ngerasa kayak asik-asik aja gitu loh. Iya sih, naik bajai asik sih karena kayak naik mobil semi motor gitu. Bukan emang kayak terbuka gitu kan, kayak banyak angin masuk. Tapi gitu. lebih enak naik beca sih. Iya, itu kayak lebih seru. Sense apa ya, turisnya kerasa banget kayak. Aku sih dulu itu 6 tahun ya pulang pergi naik beca itu dulu. Jadi seru. Kayak sampai udah kayak langganan gitu loh sama abang becanya tuh. Kalau dulu aku sih waktu SD pulang sekolah itu menolak dijemput. Jadi ya dulu kan aku punya grup teman-teman grup itu lah ya. Dan mereka itu apa ya? Kita itu selalu nyari jalan pulang yang jauh. Biar bisa ngobrol lama. Iya, biar bisa ngobrol lama. Dan aku kayak kadang tuh kalau aku mikir sekarang ya, kok aku dulu bisa serajin itu gitu loh untuk jalan jauh. Iya sih. Ya, enak sih. Seru sih. Iya. Tapi kalau sekarang kita kalau pulang ya pakai motor. Iya, motor. Kalau nggak dijemput kan. Dijemput siapa tuh? Dijemput mama. Oh iya. Kan masih SMA. Oh iya. Kan kita masih anak sekolah. Nggak boleh pacaran masih SMA. Gitu deh. Kayaknya udah reda deh. Iya, udah reda. Bekal aku juga udah habis nih kayaknya. Wah, habis. Semua aku lagi makan. Iya, kamu nyampah sama Cita. Iya, nanti aku bawa pulang sampahnya. Ini kamu mau bawa pulangnya buat adik kamu di rumah? Atau buat kenapa jadi sedih? Aku lagi berantem sama adik aku. Iya, gak apa-apa. Ini bisa jadi baikan kan kayak dek gitu kan. Kayak tapi dia jadi baikan. Dia sukanya apa? Mie yang satu lagi merek lain. Ya gitu kayak gak apa-apa, maaf ya deh kakak adanya ini gitu. Tapi ngomong-ngomong dari tadi kok ada kacamata sih di sini? Iya, ini tuh kayak gak tahu ya. Kantin kita fancy banget gak sih? Iya, ada kacamata segala. Oh ternyata udah malam ya Mai? Udah malam waktunya kita pulang gak sih? Takutnya dicariin sama tadi mama bisa dibuka tutup ya praktis. Iya, tapi kalau nggak tidur kayak gini doang ya. Ini aku by the way gak kelihatan apa-apa ya. Kayak ada tangan aja gitu namplok di mata gitu kan. Ini mungkin konsepnya biar kayak di surprisein gitu kan. Oh iya. Kayak kan. Oh iya udah kayak ayam surprise gitu kan. Iyalah. Udah reda gini ya, karena udah reda. Ini kita balik pulang. Dan kita kayaknya harus pamit sih sama ibu-ibu kantin. Sudah ibu-ibu kantin. Dan guru-guru juga sama di ruang pendengar guru. SKSD juga dong. Pendengar SKSD juga jangan lupa selalu pantengin channel YouTube kita. Yeay, walaupun mungkin kita akan bikin kontennya selama 2 tahun 2 kali doang ya. Benar. Gak selama setahun 2 kali doang. Jadi 2 kali doang. Ditunggu aja, siapa tahu kita bakal ngundang kamu.
mau masuk podcast kita, hubungi aja di nomor di bawah ini. Tapi tadi dengar gak ada suara bel-bel? Bener. Itu sebenarnya tukang es sih. Oh iya. Es kemong, es lilin. Es doger. Oh, es doger. Kira es lilin. Mau beli gak? Ayo kita beli. Yuk. Udah ya, kita pamit dulu deh sama penonton di rumah. Jangan lupa subscribe dan like. Komen di bawah, like, komen dan subscribe di channel kita. Oke? SKSD namanya ya. Bye. Yuk, beres tadi. Terus kalian pulang.